Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Diah Ayu Wardani dengan NIM 112211033 dari kelas MA 22C16. Di sini saya akan membuat video edukatif mengenai pajak penghasilan PPh 21 dan 26, dilengkapi dengan ulasan PMK nomor 66 tahun 2023 tentang Natura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Widya Stuti Eskom MAK. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. PPh pasal 26 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri atau orang pribadi maupun badan dari Indonesia selain bentuk usaha tetap. Subjek PPh 21 yaitu pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima honorarium, peserta kegiatan, dan sebagainya yang merupakan subjek pajak dalam negeri. Subjek PPh 26 yaitu orang pribadi atau badan luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21 dan 26. Yang pertama gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan bonus. Yang kedua ada imbalan jasa seperti fee, komisi, dan uang jasa. Yang ketiga, penghasilan sehubungan kegiatan. Yang keempat, uang pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua. Tarif PPh 21. Mulai tahun 2024, tarif PPh orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP adalah progresif. Lapisan penghasilan kena pajak atau PKP sampai dengan 60 juta rupiah sebesar 5%, 60 juta sampai 250 juta sebesar 15%, 250 juta sampai 500 juta sebesar 25%, dan 500 juta sampai 5 miliar 30%. Sedangkan di atas 5 miliar dikenakan tarif sebesar 35%. Tarif PPh 26. Umumnya dikenakan tarif 20% dari jumlah bruto penghasilan, kecuali jika berlaku tarif lebih rendah berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. Mekanisme pemotongannya yaitu pemberi kerja atau pihak yang membayar wajib memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 21 atau 26. Pemotongan dilakukan saat pembayaran penghasilan. Dalam perkembangan terbaru dunia perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 66 tahun 2023 membawa perubahan penting dalam perlakuan pajak atas imbalan berupa natura dan atau kenikmatan. Sebelumnya, imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan bukan merupakan objek pajak. Namun, dengan lahirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, natura dan kenikmatan mulai diperlakukan sebagai bagian dari penghasilan yang dikenai PPh. Selanjutnya ada peraturan terkait natura dan atau kenikmatan. Perlakuan pajak atas natura dan kenikmatan berlandaskan pada beberapa ketentuan hukum, yaitu yang pertama, Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai dasar hukum utama yang mengatur apa saja yang menjadi objek pajak. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengatur lebih rinci teknis pelaksanaan pengenaan pajak atas natura. Yang ketiga yaitu PMK Nomor 66 Tahun 2023 membahas tata cara perhitungan, penilaian, pengecualian, dan pembebanan fiskal atas natura dan kenikmatan. Dalam PMK 66 tahun 2023 terdapat dua istilah penting, yaitu natura dan kenikmatan. Natura adalah penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya kepada penerima. Kenikmatan adalah penggantian atau imbalan dalam bentuk hak memanfaatkan fasilitas atau pelayanan yang tetap menjadi milik pemberi kenikmatan atau pihak ketiga yang disewa. Pengenaan pajak berlaku terhadap natura dan kenikmatan yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan atau jasa.
Ketentuan ini mulai berlaku untuk pemberi kerja dengan tahun buku sebelum 1 Januari 2022 berlaku sejak 1 Januari 2022 dan untuk pemberi kerja dengan tahun buku mulai 1 Januari 2022 atau sesudahnya berlaku sejak tahun buku 2022. Isu perhitungan PPh 21 atas natura. Dalam praktiknya, ada natura atau kenikmatan yang dipakai bersama oleh banyak karyawan, seperti klinik kesehatan internal perusahaan dan fasilitas bus antar jemput karyawan. Perhitungan PPh 21 atas fasilitas ini perlu dilakukan proporsional berdasarkan penggunaan aktual. Selain itu, fasilitas di daerah tertentu yang tidak disetujui sebagai daerah terpencil memerlukan perhitungan pajak penuh. Konsep taxable deductible dalam perpajakan natura. Secara umum, taxable adalah penerima natura atau kenikmatan harus mengenakan PPh atas manfaat yang diterima. Deductible adalah pemberi natura atau kenikmatan dapat membebankan biaya natura sepanjang berkaitan dengan usaha 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Namun, ada pengecualian natura yang tidak dikenai pajak, seperti makanan untuk seluruh pegawai, natura di daerah tertentu, natura yang wajib disediakan oleh perusahaan, natura yang dibiayai APBN atau APBD, natura dengan jenis atau batasan tertentu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.